proposal skripsi bagian satu ya, latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional ya, kemudian ada kajian teoritis dan hipotesis. Nah, sudah sebagian saya periksa juga masih banyak yang ya ada salah-salah sedikit lah ya. Nah, coba kita review kembali ya mengenai judul penelitian masing-masing harus sudah hafal ya di luar kepala gitu. Kalau saya tanya judul jangan ngangong-ngangong lagi gitu, apa ya apa ya. Jadi harus sudah ada ya kan. Kemudian apakah ada apa ya namanya, kesulitan Ibu dan Bapak di sini dalam menyusun bagian proposal sampai rumusan masalah dan hipotesis? Coba, ada yang tanyakan dulu tidak? Sebelum kita lanjutkan. Iya. Hmm, mhm. Repositori itu apa jenisnya? Dia tesis, disertasi atau apa? Oh, tesis pasti ada di situ. Berarti nanti cara mengutip tesis ya. Judul, kemudian nama pengarang. Nah, kalau nggak ada nama pengarang, ada nggak nama pengarangnya? Oh, oh, nggak bisa kalau hanya potongan saja tanpa sumber nggak bisa kita pakai. Ya, jadi sebisa mungkin kita harus gunakan yang sudah ada sumbernya ya. Minimal ada tahun, nama, kalau di tes ya, kemudian judul dan penerbit gitu. Dari universitas mana. Kalau hanya kutipan aja kan berarti pakai web nanti mengutipnya itu nggak boleh kita mengutip di web ya. Karena web itu bukan media ilmiah gitu ya. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Lanjutkan ya. Nah, sampai hipotesis ya. Ini poin H. Jadi Akang dan Teteh dari sekarang kalau misalkan formatnya sesuai dengan ini ya untuk proposal silakan untuk diperbaiki ya. Kalau misalkan apa namanya masih dalam berupa bab satu, bab 2, bab 3 ya. Nah, kita sudah sepakati bahwa proposal itu dari poin A ya. Oke. Sebentar sebentar. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, jadi eh, hipotesis itu berarti H ya. Nah, nanti silakan dilanjutkan setelah perkuliahan ini dari I sampai N ya.
Kalau bisa sampai O ya harusnya ini daftar pustaka, karena memang ada bagian tertentu nanti yang akan kita bahas lagi ya. Nah, metode penelitian, jadi dari I sampai N itu dari metode sampai prosedur penelitian ya. Nah, sesuai dengan payung penelitian tahun 2025, kita menggunakan R&D ya. Namun sebelumnya kita sudah juga membahas mengenai kualitatif, kuantitatif, mixed method, dan juga R&D ya. Nah, apa yang harus ada dalam bagian metode penelitian? Nah, di awal kalimat itu harus ada penjelasan ya. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan apa gitu ya. Sesuaikan dengan isi dari proposal ya, dari judulnya ya. Apakah dia bahan ajar atau dia media atau LKPD atau imodul ya. Produk yang dihasilkan berupa apa nanti ya. Nah, setelah kalian menjelaskan ini ya, kenapa menggunakan eh apa namanya? R&D? Nah, mungkin karena R&D ini cocok dengan tujuan penelitian Ibu dan Bapak ya, tadi untuk mengembangkan suatu produk. Nah, kemudian tahapan penelitiannya mengikuti tahapan pengembangan yang mana? Kalau yang work and goal yang 10 langkah ini ya, pada bagian metode penelitian. Nah, kalau misalkan ada yang menggunakan 4D, silakan pakai 4D di sini ya. Berarti nanti diagramnya diagram yang 4D dari Tyagarajan. Atau misalkan mau menggunakan yang PLOM. Ya, berarti ada 3 tahapan. Begitu ya. Nah, silakan dipilih saja. Nanti eh, tahapan penelitian R&D-nya mau mengikuti yang mana ya. Nah, kemudian jelaskan mengenai validasi produk ya. Validasi produk ini kan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kelayakannya atau validitas dari produknya ya. Jadi validitas produk itu sudah saya jelaskan juga ya. Itu dinilai oleh dosen pembimbing ya, baik 1 dan 2 gitu ya. Misalkan dosen pembimbing 1 ahlinya dalam apa? Media pembelajaran misalkan ya. Pembimbing 2 ahli dalam pembelajaran matematika sekolah menengah misalkan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga dilakukan juga validasi oleh praktisi atau guru ya. Nah, kemudian jelaskan komponen yang divalidasinya apa ya. Apakah hanya produknya aja gitu ya, misalkan ILKPD-nya saja atau medianya aja atau asesmen yang lain. Bisa saja asesmen yang lain juga divalidasi, itu lebih bagus ya. Kayak contohnya kita mau eh apa ada variabel kemampuan berpikir kritis. Nah, berarti kan kita harus membuat asesmennya kan? Nah, asesmen itu harus divalidasi juga oleh dosen pembimbing ya. Kemudian ada yang menggunakan angket karena dia di judulnya mengukur kemandirian belajar misalkan ya. Nah, berarti angketnya pun atau skala sikapnya itu juga harus divalidasi oleh dosen pembimbing ya. Oke, jadi di bagian metode yang pertama jelaskan pemilihan metode penelitian, mengapa menggunakan R&D dan apa yang dikembangkan. Yang kedua, masukkan di situ tahapan R&D mana yang akan digunakan, begitu ya. Itu sesuai dengan jenis penelitian kalian ya. Silakan dipilih mau work and goal, 4D, ADDIE gitu, ADI atau model PLOM. Ada banyak ya model pengembangan, silakan dicari. Nah, kemudian jelaskan juga validasi produknya, divalidasi oleh dosen pembimbing 1, 2, dan juga guru. Kemudian komponen yang divalidasi apa saja. Oke, bagian berikutnya adalah subjek dan lokasi penelitian. Nah, subjek dan lokasi penelitian ini perlu ditentukan atau disesuaikan dengan karakteristik penelitian ya. Nah, jadi kan ada uji coba terbatas, ada uji coba luas gitu ya. Nah, ini masing-masing subjeknya pasti berbeda. Jadi di bagian ini silakan Ibu dan Bapak ya untuk menuliskan ya. Untuk uji coba terbatas dilakukan di sekolah mana, berapa orang gitu ya. Terbatas kan berarti mungkin hanya kelompok kecil saja ya. Bisa 10, 12 orang misalkan ya.
Nah, kalau uji coba luas itu minimal satu kelas gitu. Apakah boleh di sekolah yang sama? Ya, silakan. Boleh ya. Yang pasti luas dan terbatas ini harus berbeda subjeknya. Nah, biasanya uji coba terbatas itu dilakukan untuk melihat readability ya, dia bisa dibaca atau tidak. Itu biasanya dilakukan kepada siswa yang sudah mempelajari materi sebelumnya, materi tersebut gitu ya. Jadi materi yang kalian ambil apa? Nah, biasanya yang kelompok kecil atau uji coba terbatas itu dilakukan tesnya kepada siswa yang sudah mempelajari ya. Kemudian uji coba luas itu minimal satu kelas. Kemudian yang ketiga, kalian harus juga menjelaskan karakteristik dari subjek penelitian ya. Nah, kenapa sih memilih sampel itu? Mungkin ini ya, ini kalau di bahasa Indonesia ya. Kalau di matematika misalkan siswa belum eh, siswa pada kelompok uji coba terbatas ini belum bisa berpikir formal atau kemampuan pemahaman matematisnya masih kurang. Atau misalkan justru yang diambil itu yang bagus-bagus gitu ya, kemampuan berpikirnya bagus. Nah, silakan dijelaskan pada karakteristik subjek penelitian ya. Kemudian eh itu yang J ya, subjek dan lokasi. Yang K itu yang K teknik pengumpulan data ya. Nah, ketika kita melakukan penelitian, itu sudah dipastikan kita akan mengumpulkan data, betul kan? Nah, datanya dari mana? Datanya itu diambil menggunakan instrumen ya. Nah, sebelum instrumen, kita harus tentukan dulu bagaimana kita cara mengumpulkan datanya. Kan ada dengan dua teknik. Yang pertama ada teknik juga tes, ya. Nah, yang non-tes itu apa saja? Ada wawancara, kemudian ada observasi, ada studi dokumentasi, gitu ya. Kemudian ada penyebaran angket atau kuesioner. Nah, itu eh, lebih bagus ya, ada semuanya ya, ada wawancara, observasi, ada studi dokumentasi. Gitu karena biasanya kalau di R&D kan kita melihat keaktifan siswa setelah menggunakan media atau bahan ajar yang dikembangkan. Otomatis itu harus ada observasinya, harus ada teknik non-tesnya. Jadi jangan hanya membuat yang tesnya saja ya. Nah, juga mungkin yang non-tesnya itu bisa dituliskan ya bahwa Ibu dan Bapak juga membuat lembar validasi ya, gitu, lembar validasi untuk menilai valid dari ajar atau media yang dikembangkan ya. Untuk siapa validasinya? Kepada siapa validatornya? Tadi sudah disebutkan ya, kepada pembimbing satu, pembimbing dua gitu ya, dan juga kepada guru. Nah, jadi yang pertama berarti yang dibuat adalah lembar validasi untuk pembimbing, pembimbing satu, pembimbing dua ya, atau untuk ahli gitu ya. Jadi di judulnya itu lembar validasi ahli. Nah, gitu ya. Dan yang kedua adalah lembar praktikalitas. Nah, dicatat ya. Karena nanti setelah UTS kita akan menyusun itu ya. Oke. Jadi ada lembar validitas, lembar praktikalitas. Ya, karena kan nanti kita akan mengolah data itu ya. Nah, teknik wawancara untuk siswa misalkan atau untuk guru boleh gitu ya untuk memperoleh data apa? Ini disesuaikan dengan tujuan penelitian ya. Misalkan di penelitian kita itu mau mengembangkan e-modul interaktif gitu ya. Nah, wawancara bisa dilakukan kepada guru gitu ya. Untuk apa? Untuk melihat sejauh mana gitu ya guru itu menguasai bahan ajar yang atau e-modul yang sudah kita kembangkan gitu ya, atau wawancara kepada siswa suka atau tidak gitu ya.
Bagaimana setelah menggunakan misalkan 8 pembelajaran, 8 kali pertemuan menggunakan e-modul yang telah dikembangkan gitu ya. Nah, jadi ada wawancara, ada observasi. Observasi itu bisa ke siswa juga ya, observasi di kelas gitu ya. Nah, siapa yang mengobservasi nanti bisa teman sejawat. Misalkan Kang Raihan lagi penelitian, nah diobservasi oleh Kang Hafid gitu ya. Asal ada lembar validasinya gitu. Kesesuaian dengan dengan RPP misalkan ya. Kemudian keaktifan siswa itu nanti diobservasi ya. Atau diobservasi oleh guru kelas gitu yang biasa mengajar di kelas itu boleh juga ya. Kemudian ada studi dokumentasi ya. Studi dokumen itu dilakukan terhadap artikel-artikel jurnal misalkan ya yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Kemudian ada penyebaran angket atau kuesioner biasanya untuk siswa ya untuk melihat praktikalitasnya seperti apa ya. Praktis atau tidak gitu ya digunakan si apa namanya media yang kita kembangkan. Nah, kemudian teknik tes. Tes ini dilakukan untuk memperoleh data apa sebetulnya? Ada yang tahu? Untuk memperoleh data kemampuan siswa dari yang kita teliti. Oke. Raihan apa ininya? Judulnya Kemampuannya. kemampuan literasi matematis. Nah, kemampuan literasi matematis berarti nanti ngefek atau tidak ya? Apa bahan aja yang apa? Media PVA Excel. VBA Excel itu sudah dikembangkan, kemudian kita implementasikan ya. Nah, kemudian kita kasih tes literasi matematis. Nah, berarti kan harus menyusun dulu tes literasi matematisnya gitu ya. Nah, ini di bagian ini di teknik tes dijelaskan oleh Raihan di sini ya. Teknik tes dilakukan untuk memperoleh data literasi tesnya sebanyak 5 soal esai misalkan gitu ya. Dengan indikator apa-apa-apa gitu. Menurut siapa. Nah, kemudian bagaimana cara menilainya atau membuat penskorannya. Nah, itu masukkan di sini ya, di teknik tes ya. Oke, selanjutnya ada bagian L adalah instrumen penelitian. Ya, nah instrumen penelitian itu kan turunan dari teknik pengumpulan data. Tadi kalau kita menggunakan data, ya, instrumen penelitian apa? Wawancara. Ya. Nah, Kak Raihan memasukkan teknik pengumpulan data di sini yang tadi ya, ada observasi. Ya, observasi. Kemudian kasih berarti temuan ya. Kemudian teknik pengumpulan datanya penyebaran angket. Apa yang menjadi instrumennya? Lembar angket ya. Nah, jangan ketukar antara teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Jadi instrumen itu alat untuk mengumpulkan datanya. Teknik pengumpulan data itu adalah cara untuk mengumpulkan datanya ya. Nah, jadi pada uraian setiap instrumen penelitian ini harus dijelaskan bentuk-bentuk instrumen penelitian yang akan digunakan, ya. Jadi jangan sampai hanya mencantumkan saja teknik non-tes, teknik wawancara. Kemudian pas di instrumen penelitian, satu daftar pertanyaan wawancara. Nah, tidak seperti itu, tapi betul-betul dijelaskan pertanyaan wawancara ini untuk mengungkap apa, gitu ya, indikatornya apa ya bentuk wawancaranya seperti apa gitu apakah dia apa namanya wawancara terstruktur atau semi terstruktur atau tidak terstruktur gitu jadi harus sampai sana ya oke ada yang tanyakan dulu silakan kalau tidak ada berarti sudah paham ya kalau sudah paham kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya nah prosedur penelitian
nggak usah diagram juga nggak apa-apa ya. Misalkan begini, dimulai dari studi pendahuluan gitu ya. Nah, apa yang akan dilakukan? Kemudian rancangan bahan ajar, apa yang dilakukan, dan seterusnya. Nah, jadi ini lebih detail daripada di bagian metode ya. Jadi diungkapkan atau diuraikan secara detail. Oke. Teknik pengolahan data. Nah, pengolahan data ini disesuaikan tadi dengan jenis data yang diperolehnya, data apa gitu ya. Kalau data kualitatif ya bisa diolah secara deskriptif saja ya. Kemudian contohnya eh tadi kita instrumennya misalkan ini ya, angket kepraktisan bahan ajar. Nah, diberikan ke siswa kan itu ya. Diberikan ke siswa. Kemudian kita kan olah ya angket tersebut ya. Nggak mungkin kita analisis satu-satu per siswa, kita masukkan ke bab 4 gitu ya. Nah, tapi kan bagaimana cara mengolahnya? Apakah dicari rata-ratanya? Apakah dicari skor terbesarnya? Atau bagaimana gitu ya. Nah, ini dijelaskan dalam teknik pengolahan data ya. Pada mata kuliah statistika penelitian juga mungkin sudah dijelaskan ya bagaimana cara mengolah angket. Nah, nanti akan lebih detail ya dijelaskan oleh Bu siapa? Bu Nelly ya. Mata kuliah statistika. Iya betul Bu. Ya, Bu. Nah, itu Iya, nanti Ibu. akan dipelajari lebih lanjut ya. Teknik pengolahan data. Jadi kalau kita biasanya kita membuat ini ya, membuat angket itu kan dengan 5 pilihan ya. Betul nggak? Hmm, sangat setuju, Empat kemudian bukan Bu? setuju, Empat bukan Bu? ya. Sangat Apa? setuju, setuju. Hmm, eh Apa itu? Bukan tidak Bu. setuju, Tidak setuju, sangat tidak setuju empat Bu. sangat tidak setuju. Nah, ada yang 4, ada yang 5. Yang ketiganya itu yang netral, Oh, oh iya gitu netral. ya. Nah, bebas sih nanti kalau mau membuat angket ya, mau 4 atau 5. Biasanya kenapa dihindari 5? Karena banyak anak yang memilih netral, cari aman gitu ya, karena malas baca gitu. Jadi yang dicontrengnya itu banyaknya yang netral begitu ya. Nah, lebih bagus kita gunakan yang 4 skala. Jadi terlihat kecenderungannya gitu ya. Nggak susah kalau banyak yang netral itu menganalisnya gitu. Bias. Nah, jadi kalau misalkan dia milih sangat setuju, nah itu kan skornya 4 ya, kita nilai 4. Untuk pernyataan positif. Positif. Kalau negatif, kebalikan sangat setuju itu nilainya 1 gitu ya. Nah, di sini dijelaskan ya bagaimana pengolahan datanya, data angketnya diolah seperti apa. Kemudian kalaupun ada statistika inferensial, ini biasanya untuk melihat keefektifan produk. Contohnya tadi literasi matematis yang Raihan ya. Nah, bagaimana cara mengolah data literasi matematisnya gitu? Ini dijelaskan di sini teknik pengolahan data. Apakah dilakukan uji hipotesis gitu ya? Misalkan eh, kita membahas statistika inferensial untuk melihat keefektifan produk gitu. Nah, skala literasi matematis yang sudah diperoleh, misalkan skalanya dirubah menjadi skala 100 gitu ya. Kemudian dilakukan uji hipotesis untuk melihat apakah literasi matematis siswa lebih baik setelah ya diberikan media gitu atau sebelum diberikan. Nah, jadi sebelum dan sesudah itu dilakukan pengujian atau uji perbedaan gitu ya menggunakan uji tes satu sampel begitu. Ada yang tanyakan dulu sampai teknik pengolahan data aman Bu, ya? izin bertanya. Ya, silakan. Ibu, kalau hipotesis itu harus ada apa kalau misalkan kita pakai kualitatif baru ada hipotesisnya?
Atau gimana, Bu? Atau harus ada, tetap ada? Ya, tidak usah ada. Oh, sebentar, bentar ada tamu bentar ya. Ya, mohon maaf. Tadi ada tamu sebentar ya. Bisa diulangi tadi pertanyaannya? Jadi, Ibu, hipotesis itu wajib ada atau gimana, kualitatif atau kuantitatifnya gitu, Bu? Oke. Nah, kalau sama masalah, Akang dan Teteh ada pertanyaan penelitian kuantitatif, nah itu wajib ada hipotesis ya di bab 2-nya. Jadi misalkan mengenai keefektifan ya. Kalau pertanyaannya apakah literasi matematis siswa setelah menggunakan media lebih baik daripada sebelum? Nah, itu pertanyaan kuantitatif. Berarti nanti harus ada hipotesis begitu di bab 2. Tapi kalau tidak ada berarti tidak perlu hipotesis ya. Ya, Bu, makasih. Oke. Nah, pengolahan data kuantitatif ya.
Nah, kegiatan dalam analisis datanya apa saja di sini? Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data setiap variabel, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan kemudian melakukan perhitungan untuk menjawab hipotesis ya kalau ada hipotesisnya. Nah, kalau yang kualitatif bagaimana? Menyusun data secara sistematis, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilah data, dan membuat simpulan. Begitu ya. Nah, jadi ini dijelaskan secara detail di bagian teknik pengolahan data. Oke, kemudian contoh uraiannya ya. Data dalam penelitian ini diolah berdasarkan jenis data yang terkumpul. Data kuantitatif berupa hasil tes, gitu ya, untuk mengukur hasil kemampuan literasi matematis, misalkan, dengan menggunakan model PJBL berbantuan flipbook, gitu ya. Nah, kita sebutkan di sini jenis datanya apa, ya. Misalkan data angket atau data tes literasi matematis ya, kemudian diolah menggunakan statistika inferensial menggunakan SPSS. Sementara itu, data kualitatif berupa hasil observasi dan wawancara untuk menjawab proses penerapan dan kendala yang dihadapi oleh guru ya. Di sini sebutkan juga jenis datanya. Nah, tapi saya inginnya lebih spesifik ya, lebih detail di sini untuk menjelaskan bagaimana kalian mengolah data ya. Oke, nah ini cukup mungkin ya untuk yang bagian sampai tadi poin N nih gitu ya. Silakan ada yang tanyakan dulu. Saya berikan dulu contoh ini ya, contoh lembar validasi ya. Nanti kita akan eh, bahas lebih lanjut mungkin di statistika ya untuk pengolahan datanya. Ini adalah contoh dari lembar validasi ya. Lembar validasi tes literasi. Jadi semua tes yang nanti akan di apa namanya buat ya, itu harus divalidasi juga oleh dosen pembimbing ya, di siswa. Namanya apa saja yang dianalisisnya. Nah, ini pernyataan bisa seperti ini, butir soal relevan dengan materi terpilih, butir soal mengukur kemampuan literasi, butir soal sesuai dengan indikator level PISA misalkan. Nah, ini disesuaikan dengan indikator dari tesnya ya. Nah, ini ada 4 pilihan ya, Kang dan Teteh. Saya membuat 4 di sini, 1 untuk kurang, 2 untuk cukup, 3 untuk baik, dan 4 sangat baik ya. Nah, jadi ini contoh dari instrumen. Instrumennya berbentuk apa? Lembar validasi atau ini skala angket ya masuknya ya. Nah, contoh lain misalkan kita mau memvalidasi
media atau LKPD gitu ya. Misalkan aklang dan data di sini yang dikembangkannya adalah nah, bentuknya nanti seperti ini. Jadi indikatornya apa saja kriteria yang dinilainya, misalkan penggunaan bahasanya, apakah ada ilustrasi materinya, kekomunikatifan dan informatif, keharmonisan judul dan subjudul. Ini ada 20 pernyataan. Ini akan kita berikan kepada ahli ya. Di sini dalam hal ini merupakan pembimbing 1 dan pembimbing 2 gitu ya. Nah, ini baru kisi-kisinya ya. Nanti diturunkan ke dalam pernyataan ini ya. Ada 20 pernyataan ya dengan 4. Nah, misalkan tadi kita membuat di sini penggunaan bahasa ya. Ejaan, kata, kalimat, dan paragraf tepat, lugas, jelas, serta sesuai dengan tingkat perkembangan usia. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 nomor butirnya. Berarti dari 1 sampai 5 ini mengenai penggunaan bahasa ya. Kita cek di sini. Nah, ini 1 sampai 5 mengenai penggunaan bahasa ya. Penggunaan ejaan tepat, penggunaan diksi tepat, penggunaan struktur kata, kalimat, dan paragraf, kemudian penggunaan bahasa apakah sudah sesuai dengan EYD atau belum. Nah, nanti yang akan dinilai ini adalah untuk yang kisi-kisi lembar validasi untuk LKPD. Kalau media pembelajaran nanti beda lagi ya ininya. Apa? Kisi-kisinya, begitu ya. Jadi minimal sudah ada gambaran setelah UTS itu apa saja yang akan disusun ya. Salah satu ada rancangan dari instrumen penilaian ya. Salah satunya tadi lembar validasi ya. Nah, nanti kan UTS itu sampai kepada harusnya daftar pustaka ya. Ini cukup nggak waktunya daftar pustaka kalau kita sampaikan hari ini. Tapi nampaknya kalau untuk daftar pustaka mah sudah pada jago ya nyusunnya. Betul kan? Tidak perlu tutorial lagi. Untuk daftar pustaka pakai mana dulu, Ibu? Ya, boleh pakai Mendeley atau kalau tidak ada pakai Zotero, boleh juga ya, silahkan ya. Sebentar saya kasih dulu mana ya daftar pustaka. Iya Bu, laptop saya nggak bisa play gimana Bu? Kayak Jotero katanya Bu tadi. Zotero ya boleh, silahkan. Aplikasi kan itu? Ya, Nah, kalau saya kan bisa pakai Mendeley ya. Mana ya? nggak tahu ini nggak bisa pakai nggak bisa Kenapa masuk ke Word-nya laptopnya. tulisannya apa di Boleh sini? itu. Entah kenapa gitu tulisannya teh tidak bisa gitu kan. Oh, ya. Atau tidak sesuai dengan ininya mungkin. Dengan apa namanya? Oh, Spek operating sistemnya. kayaknya sih iya kayak itunya kemarin Bu. Ya. Oke, ini ada mana ya? Apa Bu tadi teh aplikasi apa selain Mendeley itu Bu? Zotero. Jot. Zotero atau EndNote. Sebentar ya. Zotero konektor Zotero aja kok, Zotero konektor. pakai Z Heeh. warna merah. Zotero. Warna Bentar. merah Bu. Z Oh iya, warna merah. yang Z merah ya? Ya, Ya, betul itu.
Nah, kita tahu ya bahwa untuk sumber referensi itu bisa dari mana? Harus ilmiah. Bisa dari buku teks, bisa dari buku, bisa dari artikel jurnal. Nah, ini 5 tahun ke belakang ya. Kemudian dari proceeding, dari abstrak juga bisa ya. Dari research report, dari sumber elektronik, dari website itu sebetulnya bisa, tapi jangan terlalu banyak gitu ya, karena kurang valid ya dari web itu ya. Nah, kita biasanya sekarang itu menggunakan apa style yang ketujuh ya. Ini sudah kita bahas ya, bahwa kita menggunakan sumber itu untuk menghindari plagiarisme ya. Nah, eh, ini juga sudah saya sampaikan bahwa kita disarankan untuk mengutip dari sumber aslinya, bukan dari rujukan sekunder. Jadi jangan pakai kata dalam. Kadarisme dalam Ardiansyah 2025. Nah, kalau bisa kita mencari yang sumber kadarismanya gitu ya. Jangan dari yang Ardiansyahnya. Jadi hindari kita menjadi pengutip sekunder ya. Kemudian ini kalau menggunakan teks bahasa Inggris ya, kita bisa summarize dulu ya. Kita apa namanya? Kita rangkum, kemudian kita parafrase dan kita kutip gitu ya, sama ya seperti teks bahasa Indonesia sebetulnya. Nah, ini sudah banyak juga eh, apa namanya AI untuk parafrase ya, salah satunya Quillbot ya, sudah saya sampaikan ya. Jadi akan tanda boleh menggunakan itu ya. Ini parafrase kutipan langsung ini sudah dibahas juga kemarin ya. Nah, ini cara mengutip mana? Di jurnal. Di jurnal itu autor, kemudian tahun, kemudian judul, jangan lupa pakai volume dan nomor ya, volume dan isu. Nah, kemudian ada DOI-nya gitu ya. Yang dimiringkan apa? Yang dimiringkan itu adalah title-nya. Kan maaf, nama jurnalnya. Nama jurnalnya dimiringkan, tapi judulnya tidak usah gitu ya. Nah, jadi kalian sebisa mungkin kalau dari jurnal itu ada DOI-nya ya. Nah, kalau dari buku bagaimana? Seperti biasa, autor, kemudian tahun, judulnya dimiringkan, ya, publisher dan kota kalau ada ya. Nah, kalau ada DOI dan URL itu lebih bagus ya. Nah, kalau chapter book atau book chapter gimana? Nah, jadi yang kita apa namanya? Book chapter dari editing buku dari book chapter. Nah, ini kita bisa memasukkan nama editor setelah nama autor. Jadi nama autor, kemudian tahun penerbitan, judul book chapternya apa, nah editornya siapa, judul dari buku yang dieditnya apa, itu kemudian apakah dia pertama, kedua, atau ketiga editannya, ya. Kemudian sebutkan nama publishernya dan juga DOI-nya, ya. Ini kalau pakai Mendeley, kita bisa mendownload dulu Mendeley-nya ya secara online, gampang ya. Tapi harus punya akunnya. Nah, jangan lupa untuk membuat akun Aspire kalau nggak salah ya di Mendeley itu ya. Nah, kalau sudah nanti overview-nya seperti ini ya. Ini di dokumen saya sudah ada berapa nih? Sudah berapa ratus kutipan ya. Nah, karena saya waktu kemarin tuh baru sadarnya, oh ternyata di Mendeley itu bisa dikelompokkan ya. Misalkan kutipan untuk skripsi, untuk artikel gitu ya. Jadi kalau ada project-project baru itu bisa dimasukkan ke dalam satu folder gitu. Nah, saya baru tahu itu ya. Oke, kemudian ini overview-nya seperti ini. Nah, ada library ya. Kemudian ini adalah referensi kitanya, yang ini detail dokumennya. Nah, jadi makanya kalau misalkan
ketika kita masukkan file secara otomatis kan di sini muncul ya, ada judul, nama jurnal, autor, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan artikelnya gitu. Nah, di sini kita harus rubah dokumen detailnya gitu ya. Jangan mengikuti 100% dari si Mendeley ini ya. Kita cek lagi begitu ya. Nah, kalau sudah ini bisa kita drag and drop ya. Artikel mana yang mau kita kutip dan kita perbaiki gitu ya. Nah, kita juga bisa menambahkan dokumen dalam bentuk RIS ya, biasanya RIS, kemudian BibTeX atau dalam bentuk EndNote. Nah, nanti importnya ini sesuai dengan jenisnya atau mau file PDF-nya boleh add files gitu ya. Oke, ada yang tanyakan dulu? Ibu mau nanya, Mm-mm. tadi perihal soal lembar validitas itu minggu ini harus kita buat atau bagaimana Oh, tadi? nggak usah. Oh nggak Itu usah sekarang. hanya sebagian ininya saja. Jadi yang saya mau nanti kan di bagian instrumen yang poin apa tadi ya? Kan ada teknik pengolahan data dengan instrumen pengumpulan data. Nah, di instrumen itu di bagian instrumen akan data harus menjelaskan ini apa saja yang dikembangkan nanti. Ya salah satunya tadi lembar validitas gitu. Ya, Nanti cukup yang itu lembar yang tadi validitas poin. ya. Ya, Ya, baik Bu. atau mungkin kisi-kisinya saja boleh ya, tidak usah isinya langsung ya. Nah, Nah, sebentar saya tunjukkan dulu. Tuh, ini ya Taylor and Francis. Kalau kalian mau mengutip dari jurnal internasional misalkan ya, kita bisa ke ini ya. Nah, jadi ketikan saja nanti Taylor and Francis ya. Nah, nanti keluar ini kita diminta untuk login. Nggak login juga nggak apa-apa. Ini berbayar banyaknya ya jurnal-jurnal internasional bereputasi ya. Nah, saya mau ini misalkan saya lihat abstraknya di sini ya. Ini mengenai budaya ya, budaya yang diinikan dengan apa matematika sekolah. Nah, kalau saya mau mengutip dari sini ya, ini tinggal diklik cite this article ya. Nah, formatnya di sini ada RIS, muncul nggak di situ di Zoom? ada Ibu. Ada RIS, ada BibTeX. Nah, saya biasanya pakai yang ini ya, download citation. Nah, nanti dia muncul RIS di sini formatnya ya. Nah, bagaimana cara masukkan ke Mendeley-nya? Ini ya, ini Mendeley saya. Nah, diklik file, kemudian add files ya, bisa langsung add files. Kemudian pilih yang RIS tadi ya. Nah, ini di open. Nah, kalau data RIS, ini kan muncul langsung ya. Aikenhead Glen, enhancing school mathematics culturally a path of reconciliation. Nah, ini muncul di sini metadatanya, tapi dia tidak ada artikelnya. Karena saya kan tadi menge-save-nya bukan PDF-nya, gitu, tapi bentuk RIS-nya, ya. Jadi di Mendeley ini bisa bisa membaca RIS sama BibTeX. Nah, jadi kalau tidak dapat PDF-nya, bisa kita masukkan RIS-nya. Tapi kalau nggak ada RIS-nya, berarti kita bisa entry manually yang ini, ya. Judulnya apa, autornya siapa, nama jurnal, tahun, volume, dan seterusnya. Gitu ya. Bisa dipahami teman-teman semua? Insya Allah. Nah, bagaimana kalau di Google Scholar? Scholar itu banyaknya yang Indonesia ya. Duh, kok jadi mati ini? Sebentar. Ini kenapa ya layar saya terkunci ya? Sebentar.
Hmm, Screen expert. Hmm. Bentar ya, ini ngehang nih. Suara saya bisa terdengar nggak? Ada Ibu. Iya, tapi ini nggak bisa di ini ya. Sebentar, saya leave dulu aja kayaknya ya. Oh iya, udah ini. Bentar. Kalau kita buka Google Scholar, hmm, layarnya belum ada ya? Belum Ibu. Ya, misalkan kita akan mencari mengenai kemampuan berpikir kritis. Nah, saya menemukan misalkan yang ini ya, 2024. Atau jangan yang itu, yang jurnal mana. Kemampuan berpikir kritis. Ini ya, Asia Fitri dan lain-lain. Misalnya kita kan download PDF-nya di sini ya. PDF kita download. Nah, baru kita masukkan ke Mendeley. Mana Mendeley? Nah, ini file, add file, kemudian masukkan artikelnya. Nah, nanti muncul ini ya. Nah, coba perhatikan di sini. Ini kan nggak sesuai ya. Masa judulnya Journal of Science and Social Research, gitu kan? Nah, berarti ini kan nama jurnal kan? Ini kan harusnya judul saja. Nah, berarti ini harus kita hapus gitu. Jadi itu pentingnya kita baca kembali metadata yang di sebelah kanan ini gitu. Karena kadang-kadang tidak sesuai gitu ya. Nah, bisa juga kita apa namanya? Kita mendownload yang kutipnya ini ya. Mana tadi ini? Nah, klik kutip, kemudian pilih yang ini untuk manual bisa kita copy paste ya kalau kita tidak menggunakan Mendeley dan sejenisnya. Nah, kita bisa pakai BibTeX atau EndNote ya. Nah, ini nanti kita download, tapi saya belum coba ya. Ini nanti di pastenya kemana? Nanti kalian ini ya pelajari lagi ya. Ini nanti di copy, tapi saya kurang tahu ini nanti dikemanakan gitu ya pastenya. Kalau tadi RIS dalam bentuk RIS itu sudah ada langsung di Mendeley gitu ya. Nah, nanti pakai Zotero juga bisa pakai ini untuk referensinya ya.
Oke, Ya jadi Bu. nanti ya, Jadi nanti nyoba sendiri Jotero. mm-mm. Kalau beda kayak Mendeley ya, kalau Mendeley kan langsung masuk ke Word-nya, nyambung ke Ya. Word-nya. Kalau Kalau Mendeley kalau ya, Mendeley, kalau ya, kalau Jotero nggak langsung masuk ke Word-nya ya. oh saya kurang ini belum pernah coba Jotero soalnya saya pakai Mendeley terus Oh, ya. Kalau Mendeley juga kan nanti harus diinstal dulu kan di apa add-ons-nya gitu ya di Word di hmm. file Word-nya. Kalau yang pakai yang baru Mendeley itu kan harus di ini ya mana sebentar. Ini coba saya share screen dulu ya. Nah, sebelum Akang dan Tete install kan kita harus diklik dulu ini tools ya. Tools kemudian install Microsoft Word plugin. Ini karena saya sudah install jadi uninstall di sini. Nah, nanti diklik ini. Nah, tapi ketika proses install plugin ini kita harus tutup dulu Word-nya. Ya, tidak boleh ada dokumen yang terbuka. Nah, kalau sudah diklik install nanti baru boleh buka Word begitu ya. Oke, ada yang tanyakan? Kalau tidak, ini sebetulnya ada satu materi lagi ya. Karena nanti minggu depan itu kita UASnya, UTS-nya itu membuat poster ya. Oke, saya uraikan dulu untuk tugas project. Eh, jadi minggu depan itu kan masih daring ya, betul ya. Nah, minggu depan berarti cukup hanya apa namanya, mengupload ya, mengupload tugas UTS ya. Silakan dilanjutkan tadi proposalnya sampai kepada poin daftar pustaka ya, yang O tadi ya. Tambahkan juga daftar pustakanya itu harus menggunakan Mendeley ya. Oke, untuk kami satu sebelum eh, ya, ya. Terus buat Tante mungkin juga sudah sering melihat ya kalau ada mahasiswa yang mau sidang itu bawa-bawa poster gitu ya. Nah, silahkan untuk membuat poster berdasarkan proposal yang telah dirancang ya. Nah, contoh posternya isinya apa sih? Poster itu ini nggak usah diinikan, silahkan dibaca saja ya. Nah, biasanya ukurannya 80 kali 60 ya. Ada dalam jarak maksimum 7 kaki. Nah, kalau ini kalau bisa dibaca dalam jarak ini kan berarti harus di-print. Nah, kalau saya tidak usah di-print, jadi buat filenya saja ya. File yang dikumpulkannya adalah file posternya aja ya. Nah, tipsnya jangan terlalu banyak kata-kata ya. Banyakinnya poin-poinnya aja dan gambar-gambarnya ya. Atau cukup pakai kata kuncinya aja ya, poin-poinnya saja. Kemudian warnanya itu harus ini ya, harus kontras dengan background. Jadi kalau misalkan backgroundnya hitam, oh berarti putih atau kuning gitu ya. Nah, sampai tidak terbaca nantinya ya. Nah, apa saja yang harus ada dalam poster yaitu judul penelitian, kemudian logo, nama dan NIM,
latar belakang ini singkat aja, kalau bisa poin-poinnya aja, rumusan masalah atau tujuan penelitian, kemudian metode, ada jenis penelitian, subjek dan lokasi, instrumen penelitian, prosedur, sampai pengolahan data ya. Oke. Nah, kalau di sidang skripsi nanti ada hasil penelitian dan kesimpulan saran gitu ya. Nah, ini ya. Jadi silahkan dibuat posternya. Ini contohnya. Ada tujuan penelitian, ada latar belakang, ada metode, ada hasil penelitian, kemudian kesimpulan. Ya. Nah, ini juga kan banyaknya poin-poinnya ya, bukan deskripsi teks ya. Oke, jadi tugasnya yang pertama tadi lengkapi proposal gitu ya, kemudian buat poster seminar, proposal, penelitian, kemudian persiapkan presentasi karena nanti setelah UTS akan diminta untuk presentasi ya untuk proposalnya. Slide 1 ada judul, nama mahasiswa, NIM, kemudian prodi, logo, kemudian slide 2 latar belakang, slide 3 rumusan masalah, slide 4 metode penelitian ya. Nah, jadi ada 3 tugas yang harus dikumpulkan minggu depan. Begitu ya. Ada yang tanyakan? Ibu nggak kebanyakan. Aduh. Terlalu sedikit kayaknya harus ditambah ini mah. Pada saat Nangis ibu. mau ditambah, gimana Kak Putra? Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup lah pulang. Belum tugas yang mata kuliah lain ya? UTS yang lain juga project ya? Project Ya, bukan. project, Bu. Nah, semakin banyak project kan semakin banyak cuan ya? Enggak? Produknya Enggak? bukan untuk dijual ini bu, Oh, iya untuk dikumpulkan ya. dikumpulkan. Oke, saya absen dulu ya. Jadi minggu depan itu hanya mengupload tugas. Gitu ya. Nanti dikumpulkannya di LMS. Irsyad hadir. Siapa bu? Irsyad. Bu, kayak beda kelas bu itu bu. Irsa. Nah, hanya ada di sini. Tidak ada. Anissa Sulafa. Ada. Wulan Rizkiah. Kang Putra ada ya. Tina. Hadir, Bu. Hadir. Dima. Hadir Dim- Ibu. Siti Ramadan. Hadir Ibu. Yuliana. Hadir Ibu. Yusnia. Hadir Bu. Raihan ada ya. Desanti. Hadir Bu. Inas. Hadir, Ibu. Aima Samah. Hadir Ibu. Deden. Deden ada. Arnet. Tidak ada izin Tidak ada. kelas. Arneta. Hadir, Ibu. Adenisa. Hadir Ibu. Neng Silvi. Hadir, Bu. Meifa. Meifa. Jaringan nggak, Ibu? Hafid ada. Afif. Afif ada. Teh Susi. Hadir Ibu. Hadir. Siti Sana. Hadir, Bu. Alwahdini. Hadir Bu. Sri Indah. Hadir Bu. Febi. Hadir Bu. Devi. Hadir, Bu. Emma ada ya. Dery Supriyadi. Saya.
Oke, saya simpan dulu kehadiran. Ya, jadi eh Ibu Bapak jangan lupa ya, tadi proposalnya itu sudah dalam bentuk kerangka yang tadi ya, A, B, C, D, E, F, G gitu, sudah dirapihkan gitu, supaya nanti ketika ada pengumpulan proposal, nggak usah di layout lagi ya, sudah tinggal jadi dikumpulkan. Begitu. Jadi ada 3 tadi tugasnya. Yang pertama menyusun proposal sampai akhir, yang kedua adalah membuat poster, yang ketiga membuat slide presentasi. PPT-nya saya kirim lewat kolom chat saja ya. Saya soalnya kalau sudah tutup laptop suka lupa-lupa terus ya. Pertemuan 7 dan 8 itu silakan dipelajari lagi ya. Ibu sama pertemuan yang minggu kemarin belum. Oh, kemarin belum ya? Yang 6 ya? Ya, Ibu. Pertemuan. Sebentar. Meeting 6. Nah, itu ya. Silakan di-download sebelum live. Ya, saya foto dulu ya untuk ini. Oke, jadi 25 yang hadir ya. Baik, saya tutup ya. Akan sisa waktunya digunakan untuk diskusi bersama teman-teman ya. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Tolong Kang Putra dibimbing teman-temannya ya. Ada yang kurang paham, misalkan Kang Raihan. Misalkan ada yang tidak bisa download atau install Mendeley. Nah, minta tolong ya ke Kang Raihan ya. Kayaknya ini Kang Raihan itu ahli ini ya, ICT. Jadi silakan ibu-ibu boleh nanya ya. Bagaimana ngedownloadnya atau punya file mentahannya atau tidak ya. Baik, saya tutup ya untuk perkuliahan kali ini. Semoga sehat Ibu Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.